Pada bab 10G ini, kita membahas studi kasus Avoskin. Nah, ini salah satu produk skincare yang ada di Indonesia dan yang bisa bilang cukup meramaikan juga ya di dunia per skincarean. Nah, seperti yang saya bahas di bab atau video sebelumnya, di mana ada tahapan ya, induktif ya, kemudian pattern analysis dan juga conclusion ya. Nah, untuk inductive information ya, ingat kita mengerjakannya secara urut ya. Jadi, kita mulai dari business profile ya. Jadi saya harap teman-teman ketika membaca ataupun menyimak ya video ini, pastikan simak dulu yang sebelumnya ya untuk bagian ketika kita membahas brand Aerostreet ya. Jadi business profile ya, kita mulai isi Avoskin ya, kosmetik kecantikan, termasuk bio description-nya ya. Inspired by nature, created for nurture. Nah, kemudian isi link bio-nya juga ya, daftar paket ataupun isi sebagainya ya. Jadi setelah itu kita ngisi apa lagi? Kita mengisi yang namanya detail konten ya. Detail-detail konten ke-1, konten kedua, 3, 4 sampai seterusnya ya. Ini ada sekitar 30 konten ya yang kita ambil sebagai sampel. Kemudian setelah kita ambil detail kontennya, kita ngapain? Kita mencari benang merahnya ya pada bagian garis besar komunikasi ini. Ada 4 poin yang saya highlight ya dari konten-konten yang sudah ada. Ya, apa saja itu? Pertama, Avoskin itu mempromosikan produk dengan balutan edukasi atau dikemas dengan edukasi. Lalu yang kedua, edukasi yang disampaikan itu seputar kesehatan kulit wajah ya, sehingga audiensnya lebih paham dan aware akan masalah dan bagaimana solusinya. Kemudian yang ketiga, hampir semua konten itu mempunyai pesan before afternya setelah memakai produk Avoskin. Tentunya dengan gaya yang lebih elegan ya, karena kalau kita lihat di sini TikTok itu kan cukup strict ya soal before after, tapi di sini Avoskin berhasil mengemas itu lebih soft gitu, jadi nggak terlalu kayak ya semacam scam ya, kayak before after yang kayak overclaiming gitu ya. Ini bagus nih, pintar ya si Avoskin. Lalu dampak positif yang diperoleh kulit talent itu merupakan selling point terbesar yang disampaikan ya. Wah, ini jadi lebih bla 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 gitu ya. Nah, itu jadi selling pointnya. Lalu kita masukkan juga timeline tracker of content posting. Ingat ya, apa itu timeline tracker, dimana ini adalah catatan-catatan ya, di ini uploadnya setiap kapan sih ya. Kemudian top konten kita masukkan juga ya, dari 30 konten kita cari yang terbaik, 3 terbaik ya, itu yang terbaik dari segi views. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk worst content atau konten terburuk ya. Lalu apalagi, kita cek endorsement. Nah, seperti dugaan saya, di mana brand skincare itu banyak menggunakan endorse. Dari sini bisa terlihat ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba sebutkan. Ini ada Hidina, lalu ada Dika Yunli, Mami Louise ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Dani Skincare. Wah, banyak ya. Mami Louise juga. Jadi dia beberapa kali menggunakan Mami Louise ya. Lalu kita catat juga user generated kontennya, oke, di bagian UGC ini. Kemudian kita masukkan juga ya additional sales information-nya ya, teman-teman bisa menggunakan kalau data ya untuk tools-nya ya. Lalu setelah itu ngapain lagi? Teman-teman mengisi di bagian pattern analysis. Ya, ini ngapain? Ini mulai membaca pola ya, atau mengekstrapolasi data. Ya, ini sebenarnya polanya bagaimana sih? Mulai dari profil bisnis dulu ya. Ternyata Avoskin ini mengkomunikasikan bahwa brand Avoskin itu terinspirasi dari alam dan dibuat untuk membantu permasalahan ya. Makanya dia mengajak tuh ya untuk membeli produk yang baik itu yang paketan ataupun satuan dari Avoskin. Pada bagian pattern komunikasi brand ini, Avoskin itu kalau kita lihat banyak mengkomunikasikan ataupun mempromosikan produknya dengan bungkus edukasi ya, dimana edukasi yang disampaikan itu terkait permasalahannya, terus gimana solusinya, dan si Avoskin itu salah satu solusinya. Dan juga ada social proof-nya. Ini jelas ya, hal yang penting ketika kita punya brand skincare. Proof ya, social proof itu hal yang sangat-sangat penting. Lalu jenis kontennya. Nah, ini 14 dari 30 konten Avoskin ini termasuk jenis konten promosi ya, 9-nya itu inspirasi, 6-nya adalah edukasi. Dan satunya ya itu sifatnya entertain ya. Jadi kebanyakan memang promosi ya, diikuti dengan inspirasi. Nah, kalau kita lihat rata-rata itu 5 konten per hari. Wah, banyak juga ya. Kemudian top kontennya ya, kalau kita lihat 2 dari 3 itu termasuk konten promosi. Ya, teman-teman bisa masukkan ya. Termasuk secara pesan, top konten ini memiliki intisari berbeda. Jadi, kalau memang tidak ada pola ya, silahkan sampaikan aja kalau memang tidak ada pola di situ. Lalu words content juga diisi ya, hal yang sama ya. Kemudian conclusion. Nah, conclusion di sini kita mulai menarik kesimpulan ya dari yang sudah ada. Mulai
dari owned media, paid media, dan earned media ya. Jadi itu basic dari trifecta digital marketingnya. Mulai dari owned media. Apa aspek pertama dari owned media? Yaitu adalah konten organik ya. Dimana Avoskin itu membuat konten yang memprioritaskan isinya itu adalah promosi produk. Namun di satu sisi, cara mengkomunikasikannya adalah membungkusnya dengan konten edukasi. Dimana edukasi di sini ketika ada masalah ya, maka ini nih solusinya ya, yaitu produk dari Avoskin. Dan terlebih tipe produk dari Avoskin itu cukup personalized ya, masing-masing itu punya solusi yang berbeda. Nah itu yang coba ditawarkan oleh Avoskin. Lalu dia juga membuat nih konten Avoskin yang cukup banyak menunjukkan before dan after, yaitu ketika sebelum penggunaan dan setelah penggunaan. Nah secara pesan produk lebih menekankan bahwa Avoskin itu menyehatkan kulit dan jadi solusi atas beberapa masalah jerawat ya. Kalau kita lihat ya, proporsi kontennya Avoskin itu lebih prioritasin ya banyakkan promosi ya, 50%. Nah, dari jenis lainnya dari ketimbang inspirasi, edukasi ataupun entertain. Dan itu baru konten organiknya. Gimana kalau aspek live streamingnya? Nah, ternyata waktu kita lihat ya, pendapatan Avoskin dari akun sendiri ya, itu kurang lebih ya sekitar 4,6 miliar atau sekitar 14% ya. Dari akun sendiri tersebut ya, 4,6 miliar ya sekitar itu 99%-nya itu berasal dari live streaming. Bayangkan sebesar itu ya, sebanyak itu full, hampir full dari live streaming. Nah, jadi bisa dibilang si Avoskin ini cukup bergantung ya pada live streaming. Lalu apalagi yang dilakukan? Nah, kita lanjut ke paid media, di mana dari aspek paid media Avoskin itu ya sama seperti kebanyakan brand beauty ya, cukup mengandalkan endorsement ya. Terbukti tercatat ada 11 konten yang diduga itu mengendorse Avoskin. Kalau kita lihat nama-nama yang digandeng ya, nama-nama KOL yang digandeng oleh Avoskin itu cukup banyak ya, seperti Fasya Nanda, lalu Irna Ayu, bahkan ada Mami Louise juga dan lain-lain. Hal ini Avoskin lakukan ya untuk meningkatkan awareness dan juga consideration. Tentunya juga kepercayaan ya. Wah iya nih, aku pakai ini karena Mami Louise aja pakai. Nah, jadi ada faktor trust di situ. Ya, itu fungsi dari endorsement. Lalu, apalagi kalau kita lihat di sini, khusus untuk Mami Louise, dia ada dugaan kerjasama yang nggak cuma endorse ya, tapi kayak campaign dan lebih lah dari sekedar endorse doang gitu ya. Bahkan mungkin termasuk afiliatornya mungkin. Lalu dari aspek paid media juga, Avoskin itu menggunakannya terutama untuk ads ya. Jadi dia terindikasi menggunakan ads, dan itu termasuk dalam salah satu top kontennya ya. Seperti contohnya konten launching produk terbaru yaitu Your Skin By, di mana konten tersebut memiliki sekitar 479.000 views ya. Namun itu hanya memiliki likes cuma 631. Itu jomplang banget ya. Viewsnya ratusan ribu tapi likesnya cuma ratusan ya. Intinya dia menggunakan ads. Kemudian untuk earned medianya bagaimana? Ya ternyata dia sangat terbantu nih dari afiliator ya. Banyak konten-konten yang membahas Avoskin ya. Nah, seperti tadi jenis-jenis serum Avoskin, berdasarkan permasalahan kulitnya, ya. Dan kalau kita lihat, ternyata ini cukup perannya krusial nih, afiliator bagi Avoskin. Kenapa? Kita lihat, dari total pendapatan 32,8 miliar, sekitar 32,8 miliar itu, 42% diantaranya, yaitu sekitar 14 miliar, yaitu berasal dari afiliator, ya. Nah, termasuk kalau kita lihat nih, paling besar si Mami Louise ya. Nah, hal itu apa? Hal itu akhirnya berdampak nih pada konten-konten UGC. Ya, UGC-nya itu pun banyak gitu ya. Tapi kita bisa belajar loh bahwa sebelum kita mungkin ngajak orang affiliate gitu ya, ataupun tercipta UGC, kita harus mancing dulu dengan endorsement. Karena kita lihat endorsementnya cukup banyak loh. Ya, dan bahkan ada Mami Louise juga. Siapa sih yang nggak kenal Mami Louise ya? Kemudian kalau kita lanjut ke tujuan sosial media, ya, walaupun kalau kita lihat ya tujuan Avoskin dari segi funnel marketing itu mencakup hampir semuanya ya, awareness-nya ada ya, dioptimasi dengan ads, kemudian consideration juga ada, endorse KOL, bahkan conversion sales-nya pun juga ada ya dari Mami Louise sebagai afiliatornya juga. Namun dari semua itu diduga yang jadi tujuan utama adalah conversion atau sales ya. Hal tersebut melihat banyaknya konten organik bertipe promosi ya. Promosi. Oh, berarti ini dia ngejarnya conversion ya atau sales. Jadi tetap dia menjangkau semua objektif ya, tapi diduga yang paling didominasi adalah atau yang dijadikan prioritas adalah salesnya. Nah, di sini kita juga berikan saran ya. Di sini saran yang saya berikan cukup banyak ya. Jadi mulai dari contohnya di sini,
tidak hanya sekedar before after, tapi namanya lebih bagus lah, zero to hero. Itu kan lebih bagus ya ketimbang sekedar before after. Ya, lalu cara yang bisa dilakukan mungkin seperti bisa interview, podcast, ataupun apa ya, untuk tahu nih, oh ternyata struggle-nya begini, oh ternyata begitu. Dan juga menghindari konten carousel ya, karena terbukti termasuk worst content. Walaupun memang TikTok itu bilang, oh iya nih zamannya image bagian, tapi di kasus Avoskin itu bisa dibilang konten yang ya terburuk lah, seperti itu. Dan beberapa konten lainnya termasuk penggunaan suara ya untuk optimasi SEO. Jadi hal-hal inilah yang kita berikan saran ya. Jadi kurang lebih itu untuk bagaimana kita membedah studi kasus dari si Avoskin ya. Jadi di sini saya juga menekankan lebih kepada frameworknya ya. Karena kalau kita sudah punya frameworknya, sudah bisa ya step by stepnya tadi seperti apa, itu akan memudahkan teman-teman gitu ya. Seperti itu. Jadi harapannya teman-teman tidak hanya berpatokan saja pada oh ini gimana Avoskin sebagainya. Iya, ini bisa ya, teman-teman bisa baca juga ya. Tapi yang lebih penting, apalagi nanti kan kita ada yang namanya interaksi atau tanya-tanya dua arah. Nah, itu teman-teman bisa ya langsung tanyakan saja di grup kalau mungkin ada yang belum dimengerti ya. Tapi yang jelas dengan kita memahami frameworknya ya, kita bisa menganalisis siapapun. Dan kita akan lanjut studi kasus berikutnya, studi kasus yang ketiga di bab selanjutnya.